itu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak. Yang satu Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Ya, jadi kalau Nabi Yusuf ini jalur keturunan dari Nabi Ismail apa Ishak? Ishak. Kalau Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Nah, yang sekarang kita pelajaran ini tentang Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf kan waktu itu diceritakan ya, karena dia jadi orang soleh, taat ibadah, makanya paling disayang sama Nabi Yakub, ayahnya. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya itu senang sama akhlaknya, sama sifatnya Nabi Yusuf. Nah, tapi saudara-saudara tirinya ada berapa? Ada 10. Nah, Nabi Yusuf dulu pernah mimpi kan? Masih ingat nggak? Yang Nabi Yusuf nyeritain ke ayahnya bahwa Nabi Yusuf bermimpinya apa tuh? Pertama tuh melihat 11 bintang, 11 atau 10? 11 bintang tunduk kepada dia. Maksud dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Maksudnya Nabi Yusuf ini bakal jadi orang besar. Nah, itu yang bikin Nabi Yakub percaya bahwa Nabi Yusuf pasti juga akan menjadi seorang nabi, meneruskan kenabian dia. Nah, 10 saudara Nabi Yusuf itu nggak suka. Beda sama adiknya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Nah, Bunyamin itu dalam sebuah riwayat ulama mengatakan dia adalah nabi, tapi tidak wajib diketahui. Karena yang wajib diketahui cuma 25 ya. Ada 124.000. Ada yang mengatakan sampai 136. Karena saking irinya saudara-saudara tiri Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf diajak ke hutan. Terus sampai diajak ke hutan, mau dicelakain. Dijatuhin kemana tuh? Sumur. Nah, tahu nggak sumur? Kalau kalian punya kampung, tuh sumur bunder itu, yang dikerek. Ya. Kalau yang punya kampung di Jawa atau di Sunda, itu ada kerekannya tuh. Kalau kau belum yang orang Jakarta belum tahu tuh. Kalau yang zaman dulu, iya, itu sumurnya bunder tuh, gede. Ini masukin ke situ, bayangin coba. Nah, yang ada airnya, dikerek buat ngambil air. Tapi itu sumur tua, nggak ada kerekannya. Zaman dulu belum ada ember, mana ada ember, ya kan? Iya, kalau zaman dulu orang ngambil air itu ya masuk ke dalam sumur. Iya, jadi kayak lubang begitu. Nah, kemudian saudara tirinya Nabi Yusuf kan pulang tuh. Alasan mereka kepada Nabi Yakub apa? Nabi Yusuf dimakan. Dimakan apa? Dimakan serigala. Iya. Padahal dicemplungin, ditaruh di sumur. Nah, siapa yang menyelamatkan Nabi Yusuf? Rombongan pedagang. Nah, ada rombongan pedagang kalau zaman dulu tuh kalau dagang gitu. Misalnya dari Jakarta ke Bekasi, kita dari Bekasi ke Cirebon, kita dari Cirebon ke Surabaya gitu. Nah, ini ada rombongan dia pengen pulang ke Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf diselamatin. Tapi sampai di Mesir karena Nabi Yusuf ganteng ya. Nah, dijual lah Nabi Yusuf. Jadi bukan diselamatin, malah dijual. Zaman dulu itu orang itu bisa dijual, dijadiin budak. Kalau sekarang pembantu ya. Tapi kalau pembantu kan sekarang enak, digaji, dikasih duit. Kalau zaman dulu enggak. Jadi dikerjain, disuruh kerja tapi kagak digaji. Nah, Nabi Yusuf kebetulan karena ganteng dijualnya sama raja. Nah, itu catatan kalian sebelumnya tuh ya. Nah, terus kemudian ketika Nabi Yusuf udah dipegang, dirawat, nah, tumbuhlah Nabi Yusuf dengan gagah, pintar, cerdas. Ya. Kan Nabi Yusuf asajanya mimpi melihat apa? 7 ekor sapi betina dimakan sama
dinosaurus. Wah, dimakan sama sapi kurus. Iya, termasuk tuh ya. Sama 7 tangkai gandum yang kering berdampingan dengan 7 tangkai gandum yang subur. Karena para penasihat kerajaan gak bisa menafsirkan, kemudian Nabi Yusuf diminta sama raja untuk menafsirkannya. Kata Nabi Yusuf, nanti kita bakal mengalami masa paceklik, ya, masa panen 7 tahun, tapi nanti mengalami masa paceklik, masa kemarau. Jadi nggak bisa panen. Nah, akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf dijadiin apa? Penasehat utama kerajaan yang mengurus untuk supaya bisa selamat dari masa paceklik itu. Gitu ya. Nah, kemudian Nabi Yusuf bikin gudang, ya, bikin gudang kerajaan. Semua makanan yang bisa diawetkan ditaruh di gudang. Apa aja, ayo? Kurma, ada lagi susu, ya, susu bisa lah. Terus melon bisa. Anggur yang dikeringkan namanya kismis. Pernah nggak makan kismis? Rada-rada asam tuh kalau oleh-oleh pergi haji. Nah, itu namanya kismis. Nah, itu ditaruh. Itu zaman dulu itu makanan pokok itu. Kalau sekarang enggak, kita makannya beras, kan? Nah, kemudian berhasil tuh singkat cerita Nabi Yusuf. Tapi saudaranya Nabi Yusuf merasa kekurangan kan, kelaparan. Akhirnya saudara tiri Nabi Yusuf berangkat minta ke gudang makanan. Nah, ini lanjutannya yang kemarin tuh ya. Sampai kemudian Nabi Yusuf bilang, kalau kamu mau minta lagi bulan depan harus bawa saudara kamu yang namanya Bunyamin. Bunyamin. Nah, kemudian akhirnya bulan depannya bawa Bunyamin. Bulan depannya lagi disuruh sama Nabi Yusuf bawa ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini udah buta, udah gak bisa lihat. Nah, ketemu kemudian Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf berdoa supaya ayahnya bisa melihat lagi. Nah, diusap tuh mukanya Nabi Yusuf langsung, karena Nabi kan, mujizatnya Nabi, pas diusap langsung bisa melihat. Coba kalau Brian usap muka Dimas, malah keliling Pak Dimas. Kalau Nabi mah gitu. Kalau Nabi pas diusap mata yang buta bisa melek. Iya. Kalau kita nggak bisa. Nah, akhirnya kemudian karena udah berhasil, sementara raja juga tidak punya anak, maka Nabi Yusuf kemudian, nah ini lanjutannya nih ya, maka kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi putra mahkota. Putra mahkota itu pangeran ya. Itu diangkat jadi pangeran. Terus pas rajanya wafat, Nabi Yusuf diangkat jadi raja. Ya, jadi di sini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesabaran dalam menjalani hidup. Nah, jadi tentang pentingnya kesabaran dalam menjalani hidup, dan juga keharusan kita menjadi orang yang pemaaf. Jangan suka dendam sama orang. Ya, kalau orang sabar, orang pemaaf, maka Allah akan menjadikan kita orang yang berhasil dan mendapatkan keberkahan. Iya, jadi kalau ada teman iseng, jahil, jahat, nggak usah sampai dia minta maaf, kita harus sudah maafin. Jangan dendam, gitu. Itu namanya dendam. Kalau orang dendam, hidupnya kagak berhasil, banyak musuh, ya nggak? Ya, jadi harus sabar, harus mudah memaafkan orang lain.